Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prawira Effendi dari Program Studi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia, kelas 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester manajemen operasional. Untuk keseluruhan soal, ada 7 soal, dibagi dalam 2 poin, yaitu poin A sebanyak 3 soal dan pada poin B sebanyak 4 soal. Mari kita bahas satu per satu. Pada poin A, nomor 1, saya menjawab benar bahwa sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per satu interval waktu dalam pelaksanaan proyek. Terdapat 3 dimensi atau constraint yang harus dikendalikan trade-off dengan baik dan optimal. Ketiga hal tersebut adalah biaya yang dijaga efektif dan dalam batasan anggaran atau on cost, waktu tetap dalam jadwal yang telah ditentukan atau on schedule, dan mutu proyek sesuai dengan spesifikasi atau on performance. Nomor 2, saya menjawab salah karena lebih tinggi angka throughput, maka lebih besar kerja yang dilakukan oleh sistem. Pada poin A nomor 3, saya menjawab benar bahwa dalam JIT terdiri dari aktivitas sort atau segregate dalam kurung urutkan, simplify atau straighten dalam kurung sederhanakan, sin atau switch dalam kurung bersihkan, standardis dalam kurung standarisasi, hapus banyak variasi dari proses, sustain atau self discipline dalam kurung keberlanjutan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Pada soal B nomor 1, dalam capacity management terdapat istilah yang biasa digunakan dalam kapasitas desain sebagai berikut. Kapasitas, kapasitas efektif, efisiensi, rate capacity. A. Berikan penjelasan masing-masingnya dan berikan satuan untuk masing-masingnya. Contoh, untuk berat kg, panjang meter. B. Semen tonasa, pengajene kepulauan. Fasilitas produksi efisiensinya 100% dengan utilisasi 95%, terdapat 4 lini produksi yang beroperasi 11 bulan per tahun dengan 29 hari, kecuali Februari 27 hari per bulan. Setiap lini produksi didesain untuk menghasilkan 10.000 ton semen setiap hari. Berapa rate capacity pabrik semen Gresik Tuban tersebut? Jawaban saya pada soal B nomor 1 poin A ada 4. Yaitu yang pertama, kapasitas adalah tingkat output yang dapat dicapai dengan spesifikasi produk, tenaga kerja, dan berkaitan dengan tingkat output kerja dalam setiap pusat. Satuan kapasitas adalah waktu. Yang kedua, kapasitas efektif adalah kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Nomor 3, kapasitas efisien adalah persentase desain kapasitas yang tercapai dan benar-benar terwujud. Yang keempat, rate capacity adalah tingkat keluaran per saham yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teorik mempunyai kemampuan untuk memproduksi. Jawaban saya pada soal B nomor 1 poin B adalah diketahui E sama dengan 100%, utilitas sama dengan 95%, mesin 4 lini, unit sama dengan 10.000 ton per hari. Jam kerja sama dengan
10 bulan dikali 29 hari sama dengan 290 hari ditambah 27 hari pada bulan Februari sama dengan 317 hari per tahun. RSC sama dengan jumlah mesin dikali jam kerja dikali utilitas dikali efisiensi sistem sama dengan 4 dikali 317 hari per tahun dikali 95% dikali 10.000 ton per hari dikali 100% sama dengan 12.046.000 ton per hari. Pada soal B nomor 2, dalam industri besar terdapat 5 kualitas yang harus dikendalikan agar perusahaan berjalan dengan baik dan memenuhi aspek GCG. Sebutkan kelima aspek kualitas tersebut dan berikan penjelasan masing-masingnya. Jawaban saya pada soal B nomor 2 adalah 1. Transportasi adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, akuntabilitas adalah perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Yang ketiga, tanggung jawab adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang ketiga adalah independensi adalah perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima, kewajaran dan kesetaraan adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pada soal B nomor 3, dalam sesi strategi perusahaan pasca COVID, berikan penjelasan saudara apa yang dimaksud dengan A. Dalam upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi ada maksimalnya atau sangat terbatas. B. Mengapa perusahaan perlu terus beradaptasi dengan atau bahkan memimpin perubahan. C. Voice of customer need menjadi salah satu input penting dalam improvement. D. Ide dan kreativitas tidak memandang level. Jawaban saya pada soal B nomor 3 adalah poin A. Upaya dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi tentu ada maksimalnya. Contohnya seperti sikap kerja, yaitu kesediaan untuk bekerja secara bergiliran dan dapat menerima tambahan tugas serta mampu bekerja dalam tim. Selanjutnya, manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas. Selanjutnya, efisiensi tenaga kerja seperti perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. Untuk yang B, mengapa perusahaan perlu terus beradaptasi dengan atau bahkan memimpin perubahan? Jawaban saya, perusahaan harus beradaptasi karena beradaptasi merupakan salah satu kunci dalam menghindari pailit. C. Voice of customer need menjadi salah satu input penting dalam improvement. Jawab, karena demand hal yang patut diperhatikan, sehingga mewajibkan setiap perusahaan memiliki ide untuk menarik minat pasar, sehingga ketika membuat inovasi harusnya juga dapat melihat bagaimana permintaan atau kondisi pasar saat ini dan kemauan konsumen. D. Ide dan kreativitas tidak memandang level. Jawab,
Membuat sebuah ide dan inovasi harus dapat sekreatif mungkin dan layak untuk dipakai banyak kalangan sehingga saat memproduksi barang di pasca Covid tetap dapat diminati oleh konsumen. Pada soal B nomor 4 sekaligus yang terakhir, PT Operation Management dalam kurung OM mempunyai data penjualan sebagaimana dalam tabel di bawah. Buatlah peramalan musiman plus linier untuk tahun keempatnya. Tahun pertama, musim Q1 demand 1.4, musim Q2 demand 3.1, musim Q3 demand 3.0, musim Q4 demand 4.0. Tahun kedua, musim Q1 demand 4.8, musim Q2 demand 6.2, musim Q3 demand 5.2, musim Q4 demand 6.4. Tahun ketiga, musim Q1 demand 7.6, musim Q2 demand 9.0, musim Q3 demand 8.0, musim Q4 demand 9.8. A. Dapatkan persamaan peramalan liniernya. B. Dapatkan peramalan linier untuk Q1 sampai Q4 untuk tahun keempatnya. C. Dapatkan peramalan musiman linier untuk Q1 sampai Q4 untuk tahun keempat. D. Gambarkan grafik hasil proyeksi penjualan linier musiman tersebut. E. Berapa persen kenaikan rata-rata per tahunnya untuk masing-masing peramalan poin B dan C. Jawaban saya pada soal B nomor 4 A adalah F2 sama dengan 0,7 ditambah 1,55 Y kuadrat sama dengan 1,125. F3 sama dengan 0,7 ditambah 1,55 ditambah 1,5 dibagi 3 sama dengan 1,25. F4 sama dengan 0,7 ditambah 155 ditambah 1,5 ditambah 20 dibagi 4 sama dengan 1,4375. Persamaan peramalan adalah 1,125. Pada poin B, jawaban saya adalah Q1 sama dengan 3,5 ditambah 4,5 dibagi 2 sama dengan 4,15. Q2 sama dengan 3,5 ditambah 4,5 ditambah 4 dibagi 3 sama dengan 4,1. Q3 sama dengan 3,5 ditambah 4,5 ditambah 4 ditambah 5.0. 5.0 dibagi 4 sama dengan 4,325. Q4 sama dengan 3,5 ditambah 4,5 ditambah 4 ditambah 5,0 ditambah 5 sama dengan 3,46. Pada poin C, jawaban saya adalah peramalan musiman linier Q1 sampai Q4 untuk tahun keempat adalah 4,00875. Terima kasih.